Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Mari kita berdoa. Ya, kita berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini kami dipenuhi dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Roh-Mu terus bekerja menjamah setiap kami. Engkau sendiri yang memurnikan dan membersihkan hati nurani kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami diberikan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan hari ini kami percaya Tuhan ada sesuatu yang ajaib sedang bekerja atas kehidupan kami. Engkau sendiri yang menjadi pendoa syafaat buat kami dan menaikkan syafaat dalam kehidupan kami, silsilah keluarga kami, yang mana kutuk itu masih mengejar kami. Hari ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang berdoa buat kami, Roh Kudus yang terus menyelidiki hati nurani kami, yang menyelidiki dosa yang masih kami sembunyikan, sehingga kami boleh naik di sidang ilahi dan menghentikan kutuk yang masih bekerja di dalam kehidupan kami. Ajari setiap kami, berikan kami kecerdasan ilahi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, semangat ya.
Hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting dan untuk menghentikan kutuk di dalam kehidupan kita. Karena sebetulnya Yesus di atas kayu salib sudah menyelesaikan kutuk ya. Ya, sebelum kita bahas 12 ciri kutuk sedang bekerja, jadi ada 12 ciri kutuk yang sedang bekerja atas kehidupan manusia, ya. Maka saya akan bukain dulu sesungguhnya kutuk itu tidak bisa kerja karena Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Buka semua di Galatia 3. Galatia 3 ayat Galatia 3 ayat 13 sampai dengan 14 ya. Galatia 3, 13 sampai 14. Sudah ketemu semuanya. Ini pelajaran hari ini penting ya. Nanti habis belajar ini dicatat, diulang-ulang ya. Galatia 3, 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Perhatikan ayat 13, kutuk sudah selesai. Amin ya. Amin ya. Kalian semuanya yang kepada Yesus, kutuk itu sebetulnya sudah selesai. Tidak ada lagi kutuk yang bisa bekerja atas hidupmu apabila engkau di dalam Kristus. Nah, perhatikan ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 13, kutuk diselesaikan di atas kayu salib. Ayat 14, kalau kutuk sudah diselesaikan, you dapat berkat. Katakan amin. Jadi supaya berkat itu sampai di ke dalam tanganmu, berkat itu sampai di dalam hidupmu, kutuknya harus diselesaikan dulu. Mengerti sampai sini? Hari ini, jika hidupmu kekurangan, hari ini jika hidupmu rasanya tidak ada berkat, jangan-jangan itu kutuk masih beroperasi di dalam kehidupanmu. Ya. Sementara jika engkau di dalam Kristus, kutuk itu sudah selesai. Apa yang membuat kutuk itu masih beroperasi di dalam dirimu? Pasti karena ketidaktaatan. Bisa dari nenek moyangmu, bisa dari hidupmu sendiri. Perhatikan Yakobus 1 ayat 17, karena kita harus melihat dulu ya bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan itu sungguh sangat ajaib. Tapi ketika terjadi kutuk, ketika terjadi banyak malapetaka dan kerugian, itu bukan dari Tuhan. Oke? Itu bukan dari Tuhan, itu dari pihak iblis yang menuntut hidupmu. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Ya, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat ini berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa di surga, Bapa segala terang. Di dalam diri Bapa itu tidak ada bayangan kegelapan. Di dalam diri Bapa tidak ada kejahatan. Dia adalah terang. Dia adalah baik. Dia penuh dengan anugerah. Dia penuh dengan kasih. Dia penuh dengan kebaikan. Yuk perhatikan. Perhatikan. Perhatikan ya. Saudaraku, semuanya lihat saya ya. Semuanya lihat saya. Di dalam diri Allah tidak ada sisi kegelapan. Yang percaya katakan amin. Oke? Di dalam diri Allah tidak ada sisi kejahatan. Tidak ada sisi kegelapan. Tidak ada yang namanya pengen menghukum anak-anaknya. Tidak ada. Tidak ada. Karena dia begitu baik. Dan kondisinya adalah Allah itu sangat baik. Oke? Nah, kenapa kok tiba-tiba terjadi hukuman? Hukuman itu terjadi karena Allah itu adalah hakim yang memegang hukum, yang menciptakan hukum, dan dia harus setia pada hukum-hukum yang dia sudah buat. Mengerti ya? Jadi, ketika ada ketidaktaatan,
ada yang namanya kehancuran, ada yang namanya hukuman. Itu bukan dari Tuhan, tetapi dari ketidaktaatanmu atas hukum-hukum yang sudah dibuat oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi, bagaimana supaya engkau tidak mengalami kerugian adalah engkau harus mengerti hukum-hukum Tuhan dan engkau harus mentaati hukum-hukum tersebut. Ngerti ya? Jadi sekali lagi ayat Yakobus 1 ayat 17 berkata bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada sisi gelap dalam diri Bapa, tidak ada sisi kejahatan dalam diri Allah. Oke? Kenapa begitu banyak ada pukulan, ada kehancuran, ada kerugian, ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Itu murni karena ketidaktaatanmu. Murni karena engkau melanggar setiap hukum dan ketetapan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Sebab dia adalah Allah adalah hakim. Buka di Ibrani 12 ayat 23. 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 Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh yang benar yang telah menjadi sempurna. Lah kalau hakim itu bekerja karena apa? Berdasar apa? Hakim itu bekerja berdasar apa? Hukum yang berlaku, betul ya? Betul ya? Kalian yang ada di penjara pasti tahu itu. Kalian sering mengadakan yang namanya sidang ya kan? Kalian sering mengalami sidang, kalian sering ketemu hakim. Hakim itu bekerja karena hukum-hukum yang berlaku. Dia akan menjalankan keputusan sesuai hukum. Nah, Allah itu adalah hakim dan dia bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukumnya apa? Roma 8 ayat 1 sampai 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Ini hukum yang berlaku ya. Ini hukum yang berlaku, kalian harus ngerti. Nah, dari sini saya harap nanti kalian akan berhati-hati terhadap setiap hukum yang kamu sudah tahu. Jangan kamu tabrak, jangan kamu langgar, supaya kamu tidak mengalami yang nama kerugian atau kutuk ya. Oke ya? Oke ya, engkau harus mencintai hukum-hukum Tuhan, engkau harus mempelajari hukum-hukum Tuhan. Perhatikan Roma 8 ayat 1 ini keren sekali ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yes, katakan amin. Terima kasih Tuhan. Ketika aku di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Amin. Tapi dengan catatan engkau harus di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Kalau kamu keluar dari Kristus, apa itu keluar dari Kristus? Engkau nabrak setiap hukum-hukum Tuhan. Tuhan berkata, jangan membenci. Kalau ada sesamamu yang menyakitimu, ampuni. Jangan mendendam, jangan membenci. Tapi engkau terus mendendam. Engkau melanggar hukum Tuhan. Artinya bahwa engkau sedang keluar dari Kristus. Waktu engkau sedang keluar dari Kristus, iblis berhak menghukummu. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Iblis berhak menghukummu. Dia akan mendakwamu, dia akan memberikan hukuman kepadamu. Oke? Ngerti ya? Nah, coba perhatikan Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Perhatikan semuanya. Fokus, fokus, fokus. Roh yang memberi hidup, yaitu Roh Kudus, waktu engkau terima Yesus, amin. Waktu engkau terima Yesus, di dalam dirimu ada apa? Roh Kudus. Roh itu memberimu hidup. Dan Roh Kudus itu memerdekakan kamu di dalam Kristus dari apa? Dari apa? Dari
hukum dosa dan maut. Jadi waktu kamu di dalam Kristus, kamu nggak dihukum lagi. Semua dosa pelanggaranmu diampuni. Kamu menjadi ciptaan yang baru. Kamu menjadi anak Allah. Kamu dikuduskan. Oke? Tetapi dengan catatan kamu tetap tinggal di dalam Kristus. Jangan keluar. Waktu keluar kamu melanggar setiap hukum-hukum Tuhan, maka kamu tinggal di dalam hukum dosa dan maut. Waktu kamu tinggal di dalam hukum dosa dan maut, iblis berhak memberikan kutuk kepadamu. Oke, ngerti ya sekarang ya? Ngerti ya? Nah, sekarang mari kita pelajari 12 ciri kutuk sedang bekerja. Ya, 12 ciri-ciri kutuk sedang bekerja. Kutuk adalah sebuah kekuatan rohani yang dipakai iblis untuk menyabotase kesuksesan dan masa depan seseorang. Perhatikan, kutuk adalah sebuah kekuatan rohani yang dipakai oleh iblis untuk apa? Menyabotase kesuksesan dan masa depan seseorang. Sehingga orang itu tidak pernah sukses, selalu gagal, tidak pernah berhasil, sial terus, kalah terus, hancur terus dalam segala apapun yang dia kerjakan, sampai dia tidak punya masa depan, sampai dia tidak pernah bisa berharap. Itu disebut dengan kutuk. Ngerti ya? Yang ngerti kasih jempol. Yang ngerti kasih jempol. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi kutuk adalah sebuah kekuatan rohani yang dipakai oleh iblis untuk menyabotase kesuksesan dan masa depan. Nah, ketika kutuk beroperasi pada sebuah keluarga, mereka benar-benar terpuruk, benar-benar hancur gitu loh dalam keluarganya. Mari kita pelajari 12 ciri kutuk sedang bekerja. Ya, yang pertama, ketika kutuk itu bekerja, dia menciptakan pola pikir dan mentalitas yang negatif. Apa? Menciptakan pola pikir dan mentalitas yang negatif. Yang pertama apa? Menciptakan pola pikir. Cara berpikirnya itu negatif terus gitu loh, nggak pernah punya cara berpikir yang positif. Ya, tidak pernah memiliki pandangan yang positif terhadap hidup. Dia selalu pesimis menghadapi masa depan. Selalu pesimis, mana bisa ya? Apa aku bisa ya? Rasanya aku nggak sanggup. Aku ini terlalu bodoh. Aku terlalu miskin. Setiap kali diomongi selalu negatif terus pikirannya. Itu ciri kutuk sedang bekerja, beroperasi di dalam diri seseorang. Perhatikan, perhatikan. Kalau engkau ketemu seseorang, kamu ajak ngobrol tentang sesuatu masa depan, dan dia berkata, rasanya aku nggak sanggup, aku kan nggak pinter, aku kan seperti ini, aku kan orang yang sering kalah. Nah, selalu berpikir negatif, itu ciri orang sedang dikejar oleh kutuk. Gitu ya? Pola pikirnya selalu negatif. Dia selalu pesimis, tidak pernah optimis. Itu ayatnya di Ulangan 28 ayat 66. Ulangan dicatat. Ulangan 28 ayat 66. Ulangan semuanya Alkitabnya disiapkan di kitab Ulangan. Semua Alkitabnya disiapkan di kitab Ulangan. Kejadian, Bilangan, Ulangan di halaman depan tuh ya. Mari berjuang dari rasa ngantuk. Engkau harus terima firman. Engkau harus terima kebenaran supaya kebenaran itu memerdekakan hidupmu. Kalau Ulangan 28 itu kita bahas di kutubnya. Ya, siapkan Alkitabmu. Di situ ada tulisan kutub. Betul ya? Nah, coba baca di Ulangan 28 ayat 66. Cari ayat 66. Ulangan 28 cari ayat 66. Apa tuh? Dibaca bareng-bareng dua.
Ya, hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Ya, hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Jadi dia tidak memiliki yang namanya mentalitas yang positif, selalu pola pikirnya negatif, maka hidupnya akan terkatung-katung siang dan malam, bingung menjalani hidup, selalu takut, terkejut, khawatir, ya. Hidupnya tanpa visi masa depan, nggak punya cita-cita, ya, nggak punya cita-cita. Pola pikirnya itu bisa menurun dalam silsilah di dalam keluarganya. Dulu bapak ibunya juga begitu, dulu kakeknya juga begitu gitu loh. Nggak punya yang namanya visi di dalam hidupnya, terkatung-katung. Nggak punya yang namanya cara berpikir yang positif, selalu pesimis. Nah, itu kakeknya bukan juga begitu. Kemudian ayahnya juga begitu. Maka anaknya juga begitu. Sesuatu pola yang menurun kepada generasi di bawahnya. Nah, setelah kutuk ini dilenyapkan, kita berdoa, kutuk ini dilenyapkan, maka tiba-tiba orang itu akan muncul visi atau muncul yang namanya eh, kekuatan untuk bangkit, ya. Itu harus dipatahkan kutuknya. Jadi kalau engkau melihat orang seperti itu, jangan diam aja. Ini orang nggak bisa diajak ngomong ya, kamu cuman jengkel kayak gitu aja. Atau engkau sendiri yang mengalami, aku tuh rasanya kok nggak bisa ya punya pikiran positif, aku selalu negatif thinking terus. Itu kutuk sedang bekerja. Kamu jangan diem. Engkau harus menghancurkan kutuk itu dan berkata, selesai hari ini kutuk pola pikir dan mentalitas yang negatif ini aku hancurkan di dalam nama Yesus. Yesus selalu memberikan kepadaku masa depan yang baik, gitu ya. Yang kedua, yang kedua, ciri kutuk bekerja, engkau seperti tidak bisa lepas dari kutuk tersebut, tidak bisa lolos, engkau seperti diburu, ya, seperti dikejar gitu ya. Tidak bisa lepas, tidak bisa lolos, seperti diburu. Itu ulangan 28 ayat 9. 19. Ulangan 28 ayat 19. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ulangan 28 ayat 19 sudah ketemu. Silakan dibaca. Ya, dia dikejar waktu dia masuk, dia dikejar waktu dia keluar. Jadi nggak ada tempat untuk aman untuk dia lolos dari kutuk. Ya, jadi ayat 19, terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Kemanapun dia pergi itu dikejar. Nggak bisa lolos. Apapun yang dilakukan tidak pernah berhasil. Janji-janji yang diterima selalu gagal. Ada sesuatu yang menyabotase masa depannya. Tapi setelah kutuk itu dipatahkan, maka di hidupnya mulai berhasil. Rancangan hidupnya mulai terjadi kenyataan gitu loh. Mulai menjadi kenyataan. Aku pengen ya nanti usia usia 25 aku sudah bekerja settle, maksudnya penuh pekerjaan yang menjamin masa depanku, aku sudah punya keluarga, aku punya, tiba-tiba itu terjadi. Dan itu eh, yang tadinya dia selalu gagal, tadinya dia selalu eh, tidak ada janji-janji yang diterima ya. Ada janji tetapi selalu gagal menerima janji itu. Tapi setelah kutuknya diselesaikan, maka dia akan selalu berhasil di dalam rancangan hidupnya menjadi kenyataan. Yang ketiga, ciri kutuk masih beroperasi adalah tidak ada gambaran jangka panjang apa yang ingin dicapai di masa depan. Jadi tidak ada gambaran jangka panjang. Kamu tuh cita-citamu ke depan itu apa, itu nggak punya gitu loh. Nggak punya visi.
aku ke depan nanti pengen menjadi seorang hamba Tuhan, pengen melayani Tuhan, pengen menyerahkan hidupnya, tapi kamu tuh nggak punya apa-apa. Ke depan itu apa ya? Nggak tahu ya. Aku tidak tahu apa yang harus aku kerjakan di depan. Nggak punya visi. Itu ciri kutub beroperasi. Ya, jadi dia menjalani orang yang tidak punya visi atau tidak punya cita-cita masa depan itu seperti seorang yang buta, yang meraba-raba di dalam kegelapan. Ayatnya Ulangan 28 ayat 29. Ini firman Tuhan itu ajaib ya. Kalau engkau mempelajari satu-satu engkau pelajari gitu kan ya. Engkau akan mendapatkan pewahyuan, pemahaman akan kehidupan yang menyenangkan jika engkau tahu kebenaran. Jadi tadi ya, yang ketiga ciri kutub bekerja adalah dia ini tidak punya visi ke depan, artinya seperti orang buta yang meraba-raba di dalam kegelapan. Ulangan 28 ayat 29. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang yang buta meraba-raba di dalam gelap, perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang pun yang datang menolong. Ya, meraba-raba seperti orang buta, perjalanannya tidak beruntung, selalu diperas, dirampasi, dan nggak ada orang yang menolong. Kasihan ya, kasihan ya. Nggak ada orang yang menolong. Selalu sial, nggak ada orang yang menolong. Kenapa ya? Dia tidak ada di pihak Tuhan, toh? Betul nggak? Sementara Allah kita adalah Allah yang mengasihi, yang menolong kita. Tapi karena kau nggak ada di pihak Tuhan, nggak ada yang tolong itu. Ya, tidak punya tujuan hidup, nggak punya target tentang masa depan, tentang sasaran hidup. Sebab di dalam matanya itu ada ditutup kayak ada selubung sehingga dia buta, nggak bisa melihat jauh ke depan akan apa yang sebetulnya Tuhan sedang rancangkan atas hidupnya. Yang keempat adalah rusaknya pernikahan dan keluarga. Ya, ciri kutuk sedang bekerja di dalam diri seseorang adalah rusaknya pernikahan dan keluarga. Perceraian, ya, KDRT, kemudian selingkuh gitu ya. Rusak pernikahannya. Ulangan 28 ayat 30. Ulangan 28 ayat 30. Ciri kutuk sedang bekerja adalah yang keempat, rusaknya pernikahan dan keluarga. Ulangan 28 ayat 30. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Wah, serem ini ya. Oke. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tapi orang lain menidurinya. Ada perzinahan, ada perselingkuhan, ada yang namanya perceraian karena punya will, punya pil ya. Dia menikah dengan pasangan yang lain, dengan laki-laki lain dan perempuan lain. Hancur pernikahannya. Ya, itu ciri ada kutuk di dalam hidupnya. Nah, perceraian merupakan kutuk yang bergerak dari generasi demi generasi ya. Saudara perhatikan, perceraian itu merupakan kutuk yang bergerak dari generasi ke dalam generasi berikutnya. Perhatikan kalau nenek moyangmu tuh tukang cerai, kawin cerai, maka itu bapak ibumu tuh juga kawin cerai. Maka engkau juga akan mengalami kawin cerai. Dari atasnya itu kawin cerai, bapak ibumu kawin cerai, engkau juga mengalami yang nama kawin cerai. Harus dipatahkan kutuknya. Jangan ngomong gini, ya wajar hari gini kita ngikuti artis-artis kawin cerai. No, tidak wajar. Sebab engkau punya hukum-hukum Tuhan. Tidak boleh bercerai. Bagaimana supaya itu tidak terjadi di dalam keluargamu? Engkau harus berdoa mematahkan kutuk perceraian. Ngerti ya? Ngerti ya? Jangan cuman ngomong
Wah, itu lumrah, itu wajar. Enggak, itu enggak wajar. Itu kutuk sedang beroperasi di dalam keluarganya. Harus dipatahkan. Yang kelima, ciri kutuk sedang beroperasi di dalam sebuah keluarga adalah anak-anak yang tertawan. Apa? Anak-anak yang tertawan. Ulangan 28 ayat 41. Ulangan 28 ayat 41. Ciri kelima, kutuk sedang beroperasi adalah anak-anak yang tertawan. Ulangan 28 ayat 41. Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Menjadi apa? Menjadi apa? Tawanan. Misalnya, narkoba, alkohol, ya mabuk-mabukan, terus anak-anaknya tuh mabuk-mabukan. Anaknya tuh terikat dengan narkoba. Anak-anaknya itu terikat dengan geng. Geng itu juga juga sebuah tawanan loh. Benar ya, ada geng motor ya yang bawa itu parang tinggi-tinggi itu, panjang-panjang itu terus nanti tengah malam dia bikin keonaran di jalan itu geng motor ya. Terus imoralitas seksual, imoralitas seksual. Jadi mereka suka hobinya itu seks bebas gitu loh. Pakai narkoba, seks bebas, ujungnya dia kena cancer ya. Kalau perempuan kena cancer di mulut rahimnya, kalau laki-laki ya kena di bagian alat vitalnya itu kena sakit ya. Ya. Terus anak-anaknya tertawan dengan tekanan dari teman sebaya atau bullying, dibully ya. Nah, tekanan dari teman sebaya, terus bullying, depresi. Nah, setelah kutuk itu dipatahkan, mereka bisa bergerak masuk ke dalam semua kehidupan yang dirindukan oleh Allah. Salah satu contoh kasus yang baru muncul tanggal 1 Oktober yang lalu, ada seorang anak pendeta itu lompat dari lantai 20 di uh, kampusnya ya, ya. Itu terjadi karena anak ini mengalami depresi karena kakeknya atau neneknya itu meninggal. Sejak itu dia mengalami depresi ya, dan sebetulnya hari itu harusnya ngerti ya bahwa ini kutuk harus diselesaikan. Karena kutuk itu mengejar sampai kepada maut ya, sampai kepada kehancuran dan pembunuhan ya. Anak-anak yang ditawan dengan narkoba, alkohol, geng, imoralitas, seksual, tekanan dari teman sebaya, depresi. Nah, itu anak-anak yang tertawan ya. Oke. Yang keenam adalah tidak ada kemakmuran. Tadi kelima ya, ciri kutuk bekerja dalam diri seseorang. Yang keenam sekarang adalah tidak ada kemakmuran. Tidak ada kemakmuran. Ulangan 28 ayat 38. Ulangan 28 ayat 38. Tidak ada kemakmuran, artinya miskin ya. 28 ayat 38. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Jadi dia kerja keras, tapi bawa pulang hasilnya sedikit. Dan yang sedikit itu langsung habis, minus gitu loh ya. Banyak nabur, tapi sedikit yang dituai. Sebab ada kekuatan yang memakan habis dari berkat itu. Tidak akan mendapatkan yang seharusnya dan sewajarnya dia dapatkan gitu loh. Selalu minus, selalu gagal, selalu apapun yang dikerjakan bawanya tuh sedikit padahal kerjanya sudah kerja keras. Kalau hal ini yang terjadi bukan menambah jam kerja, bukan. Oh, ini kayaknya aku kerjanya kurang kurang pontang-panting, kurang kurang keras nih kerjanya. Kok hasilnya sedikit? Bukan menambah jam kerja,
tetapi mencari sumber kutuknya itu dari mana, sumber dari ketidaktaatan itu di mana, diselesaikan, maka engkau bisa mematahkan kutuk eh, ketidakadanya kemakmuran atau kemiskinan tadi ya. Yang ketujuh, ciri kutuk bekerja adalah penyakit yang tidak bisa sembuh. Ada sebuah penyakit yang tidak bisa sembuh, baik oleh dokter maupun lewat doa. Baik lewat dokter, dokter juga sudah angkat tangan. Doa, doa, doa puasa, doa, doa dengan doa profetik pun tidak bisa dikerjakan. Tetap orang itu sakit dan tidak bisa disembuhkan. Artinya itu ada kutub yang sedang bekerja. Ulangan 28 ayat 27. Ulangan 28 ayat 27. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal, dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Garis bawahi tidak dapat sembuh. Garis bawahi tidak dapat sembuh. Ulangan 28 ayat 60 sampai 61. Ulangan 28 ayat 35 dulu. Ayat 35. Ulangan 28 ayat 35. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Wow, ngeri ya. Coba pelajari ini, semuanya lihat di Alkitab, jangan ada yang skip ya. Coba lihat, pelotot itu ayat 35. Coba dipelototi itu ayat 35. 2835 ya, ulangan 2835. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Coba perhatikan, lihat ke sini, ya ke sini. Setiap kali saya sakit, karena saya tahu bahwa semua kutuk itu sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib, karena saya tahu yang namanya tinggal di dalam Kristus. Ketika saya sakit, saya berkata, kalau aku sakit tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan itu terjadi. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Waktu saya sakit, mungkin orang lain berkata itu urat kejepit, urat saraf kejepit. Ya, ada sakit di punggung saya karena salah narik, ngangkat barang gitu, kena di, tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, sakit rasanya. Saya cuma ngomong, Tuhan, aku sakit, tapi aku minta ampun karena tadi mungkin aku emosi. Tuhan, aku buka celah, aku minta ampun, aku akui dosaku, aku minta ampun, dan aku tidak memberi kesempatan kepada iblis. Dalam waktu 3 hari, saya sembuh total tanpa pijit. Contoh lagi, beberapa waktu yang lalu karena kecapean, aktivitas pelayanan yang luar biasa, harus mondar-mandir ya, saya kekurangan waktu untuk istirahat, maka jatuh sakit, kena tipes. Dokter berkata bahwa ibu kena tipes, ibu harus istirahat total, total tidak boleh turun dari ranjang. Kalau kamu nggak mau opnam, pengobatan di rumah saja, nih saya kasih obat, tidak boleh kemana-mana. Ya, selama 1 minggu supaya ususmu yang terluka itu segera sembuh. Karena setiap kali makan muntah dan diare dan kepala pusing sekali. Dan itu sudah benar-benar saya sudah tidak bisa punya aktivitas. Tetapi memang 1 hari itu saya luar biasa tidak bisa bergerak. Hari kedua saya pergi ke dokter. Pagi hari saya pergi ke dokter, saya minum obat cuma 1. Sorenya saya benar-benar mengalami kesembuhan. Tidak harus nunggu seminggu. Orang sakit tipes. Ya, benar-benar saya mengalami kelegaan karena apa? Saya berdoa, no Tuhan, aku sudah tidak lagi hidup di dalam kutuk, sebab kutuk sudah selesai di atas kayu salib, ya kan? Saya hidup di dalam berkat-Mu, semua kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib, saya tidak harus menanggung sakit penyakit.
dalam waktu 2 hari saya sembuh. Itu ya, percaya ya. Nah, kalian yang ada di lapas jangan sakit berhari-hari karena itu makan biaya, kamu nggak ada duit ya, nggak ada obat di situ. Tubuhmu itu milikmu, tubuhmu itu milik Tuhan Yesus. Jangan kau izinkan diisi oleh roh-roh yang lain, roh perzinahan, roh kemarahan, roh dusta, jangan supaya apa? Sehat. Amin. Ulangan 28 ayat 60 sampai 61. Ulangan 28 ayat 60 sampai 61. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat kepadamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Jadi ada sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan baik oleh doa maupun oleh dokter. Sebab apa? Ada sesuatu yang sah secara hukum yang tidak mengizinkan penyakit ini untuk sembuh. Ada sesuatu yang secara hukum sah, tidak mengizinkan penyakit ini untuk sembuh. Tujuan kutuk ini adalah menghancurkan seseorang. Sebetulnya bukan Tuhan kasih sakit penyakit loh, bukan. Tapi karena engkau, otak orang itu sedang keluar dari Kristus, berada di dalam pijakan dosa dan maut. Ya, berada di dalam pijakan dosa dan maut. Lanjut, kita masuk ke dalam bagian yang ke-8. Ya, ada 12 ciri kutuk sedang bekerja. Ya, kita hari ini saat ini masuk ke yang bagian 8 ya. Ciri kutuk itu bekerja. Tidak ada urapan. Ya. Dalam pelayanan itu tidak ada urapan. Dia sebagai WL nggak ada urapan. Dia sebagai hamba Tuhan nggak ada urapan. Nggak ada urapan itu maksudnya apa sih? Garing. Nah, hamba Tuhan menyampaikan sesuatu itu garing. Orang ngantuk, orang apa sih nih? Bengong. Nggak ada urapan. Harusnya dia punya pengurapan, tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Enggak ada. Dia nggak ada urapan kesembuhan. Ya, harusnya dia bisa mengusir setan, dia dikuasai oleh setan, gitu kan ya. Nggak ada urapan, ya. Nggak ada urapan. Berkurangnya efek urapan. Itu biasanya gini, seorang hamba Tuhan, ya, seorang pelayan Tuhan, atau engkau mungkin sudah mulai melayani di gereja, atau apapun lah engkau juga sebagai seorang businessman ya gitu ya. Sebagai orang yang bekerja di marketplace gitu. Nggak ada urapan dalam pekerjaanmu, nggak ada hikmat Tuhan. Garing gitu loh ya, garing. Jadi nggak ada sesuatu yang dahsyat yang dia kerjakan. Ulangan 28 ayat 40. Ulangan 28 ayat 40. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya. Sebab buah zaitunmu akan gugur. Ya, jadi tidak ada urapan di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Ayatnya di Ulangan 28 ayat 40. Meskipun ada sumber urapan tersedia, tapi tidak ada minyak untuk mengurapi. Maksudnya gimana? Ini ada hamba Tuhan yang datang, yang diurapi. Dia kalau berdoa itu, wah, selalu terjadi. Sudah didatangkan hamba Tuhan yang diurapi. Doa-doanya yang dinaikkan selalu terjadi. Tapi tidak merubah keadaan orang itu. Tidak merubah keadaan orang itu. Penyebabnya adalah kutuk itu secara hukum memiliki hak untuk mencegah urapan. Supaya apa? Supaya tidak mematahkan kuk yang ada di dalam orang tersebut. Tapi kalau kuk itu dipatahkan, maka penyakit disembuhkan ya, kelepasan akan datang, terobosan akan terjadi.
Saudara bingung ya? Bingung ya? Saya jelasin ya. Jelasin. Oke. Ciri yang kedelapan, bekerjanya kutuk pada seseorang adalah tidak ada urapan, ya, atau berkurangnya efek urapan. Jadi misalnya begini, ini orang sakit, gagal, terus apa namanya, mengalami yang namanya bertubi-tubi masalah. Terus datang hamba Tuhan mendoakan. Hamba Tuhan ini penuh dengan urapan loh, ya. Dia hamba Tuhan yang keren, ya. Setiap kali dia berdoa selalu terjadi mujizat. Udah didatangkan hamba Tuhan yang keren pun, itu sakit penyakitnya tidak bisa disembuhkan karena kutubnya aktif bekerja. Jadi bagaimana yang harus dikerjakan? Ya selesaikan kutubnya supaya urapan yang dibawa oleh hamba Tuhan tadi bisa menghancurkan kutub tadi. Artinya bahwa orang tersebut yang sedang mengalami ditekan oleh iblis tadi, dia harus mengakui dosanya, dia harus bertobat sungguh-sungguh, dia harus tahu ini penyebabnya. Kutuk itu menyerang hidup saya bertobat sungguh-sungguh. Baru ketika ada hamba Tuhan yang mendoakan penuh dengan urapan, kutuk itu lepas. Dan orang itu disembuhkan, dibebaskan, mengalami terobosan. Ngerti ya? Ya, sampai itu kutu kalau bekerja sampai urapan itu tidak bisa kerja gitu loh. Mudeng ya, sampai urapan itu tidak bisa kerja karena kutubnya aktif. Ya, yang kesembilan adalah muncul masalah di kejiwaan dan emosi. Muncul masalah di kejiwaan dan emosi. Itu ulangan 28 ayat 34. Ulangan 28 ayat 34 yaitu muncul masalah kejiwaan dan emosi. Ulangan 28 ayat 34. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Saya ada cerita gini ya. Hari-hari ini ekonomi lagi sulit. Kalian mungkin yang di dalam lapas nggak merasakan. Ya, tapi orang yang di luar lapas itu ekonominya lagi luar biasa goncang. Sulit. Bikin usaha apapun sulit. Ada begitu banyak orang yang kehilangan rumahnya. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Ada begitu banyak orang yang kehilangan semua harta bendanya. Karena apa? Memang ekonomi lagi goncang. Orang-orang yang tidak tahan dengan hal tersebut karena hidupnya bergantung kepada uang atau harta. Tiba-tiba dia nggak sanggup melihat kondisi keadaan sekelilingnya sehingga dia jatuh dalam depresi dan sampai kepada kegilaan. Sampai dia mengalami gila. Kenapa? Nggak tahan ngelihat kondisi yang sedang tergoncang ini. Nggak tahan. Depresi, kaget, shock. Tiba-tiba dia harus menghadapi hutang 1 miliar. Tiba-tiba dia harus menghadapi hutang 5 miliar. Shock. Dan itu menimbulkan yang namanya kegilaan. Nah, saudara perhatikan, tadi di Roma 8 ayat 1, kalau kamu tinggal di dalam Kristus, kamu tidak mengalami yang nama hukuman, betul nggak? Tadi loh Roma 8 ayat 1 dan 2 tadi loh. Ketika kamu di dalam Kristus, kamu tidak lagi mendapat hukuman, toh? Betul nggak? Betul ya? Nah, kalau hidupmu itu sudah diberkati berkelimpahan, jangan pernah keluar dari Kristus. Kamu harus tetap tinggal di dalam Kristus. Supaya apa? Engkau tidak dihukum pada waktu terjadi yang namanya goncangan, ekonomimu nggak tergoncang. Karena engkau masuk di dalam ekonomi kerajaan. Ya, yang lain digoncang karena mereka tinggal di luar Kristus. Mereka mengalami goncangan,
Ketika kamu tetap tinggal di dalam Kristus, kamu nggak ngalami yang namanya goncangan ekonomi. Justru di saat goncangan ekonomi, engkau bertambah kaya karena kekayaan orang fasik masuk ke dalam dirimu. Itu ada ayatnya. Jadi yang lain resesi, kamu resepsi. Haleluya. Amin. Yang lainnya resesi, anak-anak Tuhan resepsi, makan enak terus, hidupnya mulia, nggak pernah ada yang namanya kehancuran, kegagalan, nggak ada. Sebab dia di dalam Kristus, tidak meninggalkan Kristus, tidak meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Oke? Eh, yang ke-10, tadi yang ke-9 muncul masalah kejiwaan dan emosi ya. Yang ke-10 selalu ada yang dicuri. Ya, ciri kutuk bekerja di dalam diri seseorang selalu ada yang dicuri. Jadi kemalingan itu terus-menerus gitu loh. Ada rampok, habis itu nanti ada kerugian, habis itu nanti ada yang handphonenya hilang, habis itu mobilnya hilang, habis itu motornya hilang, selalu ada yang dicuri. Itu jangan dibilang bahwa itu normal. Tidak normal. Itu kutuk sedang beroperasi di dalam hidupmu. Ulangan 28 ayat 31. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Ya, ayat 31 ya, kembali ke ulangan 28. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang dapat menolong engkau. Jadi selalu ada yang dicuri dari kehidupannya ya, bisa keuangannya, bisa pernikahannya, suaminya direbut sama pelakor, ya kan? Terus apalagi? Sehatannya, sakit terus setiap hari, duitnya habis buat berobat. Anak, pekerjaan, reputasi, semuanya itu dicuri gitu ya. Yang ke-11, yang ke-11 selalu gagal mengalami promosi. Selalu gagal mengalami promosi. Itu ayat 43, ulangan 28 ayat 43. Selalu gagal mengalami promosi. Ulangan 28 ayat 43, orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ya, perhatikan ya. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Jadi nggak pernah ada promosi di dalam hidupnya. Yang ke-12 terakhir, wah banyak sekali Bu Ana. Ya itu kamu baca aja di ulangan 28 itu. Kutuk itu ayatnya sampai berapa itu? 60-an ya. Yang ke-12, doa-doa tidak dijawab. Doa-doa tidak dijawab. Dicuekin sama Tuhan. Serem ini. Oh, dicuekin sama Tuhan ya. Doanya nggak ada yang dijawab. Ulangan 28 ayat 23. Ulangan 28 ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawahmu pun menjadi besi. Kalau langit tembaga, berarti nggak ada open heaven, nggak ada surga terbuka. Ulangan 28 ayat 23. Doa-doa tidak dijawab. Sebetulnya ketika kita berdoa, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu benar, itu kita berdoa, doa kita ini membuka langit pertama, kedua, ketiga, sampai di ruang tahta Tuhan dan Tuhan mendengar. Itu seharusnya. Tapi karena ada kutuk di dalam diri orang itu, doa-doanya itu nggak sampai ke surga. Di atasnya dia ada langit tembaga. Nggak bisa buka surga gitu loh.
Doanya nggak kedengaran. Terus apa? Tanah seperti besi. Loh, kamu bisa nanam tanaman nggak kalau tanahmu besi? Bisa nabur benih nggak? Nggak bisa. Kamu bikin usaha apapun tuh gagal. Gagal dan gagal. Jadi tanahnya besi. Artinya bahwa itu sedang terjadi kutub beroperasi di dalam diri seseorang. 12 ciri-ciri kutub sedang beroperasi di dalam seseorang sudah kita ketahui. Yuk pelajari itu. Mana nih bagianku nih yang masih aktif di mana ya, di bagian mana ya? Segera selesaikan. Sekali lagi, Galatia 3 ayat 13 sampai 14 jelas di atas kayu salib Yesus sudah menanggung semua kutuk. Ya kan? Tadi Galatia 3:13. Hafalkan ayat-ayat ini. Ini hukum. Hukum untuk kamu membebaskan diri dari kutuk. Kamu ngerti hukumnya. Ini contohnya kan kalian ini kan selalu berhadapan dengan hakim-hakim dan sidang-sidang, toh betul nggak? Mestinya ngerti dong hukum-hukum. Kalau kamu tahu hukumnya apa ini, aku tidak bersalah kok, enggak ada bukti kesalahanku. Kenapa kok hukum saya dengan sekian tahun? Mana bukti kesalahan saya? You mesti punya data, betul enggak? Yang menyatakan bahwa engkau benar. Alkitab kasih kamu data, kasih kamu hukum yang membenarkan kamu. Pakailah hukum-hukum itu untuk menghadap kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, bukankah di atas kayu salib semua kutuk sudah kau tanggung? Hari ini aku nyadari bahwa ada dosa dan pelanggaran yang masih aku kerjakan, sehingga iblis mendakwa aku siang dan malam. Tapi hari ini aku minta ampun Tuhan. Aku selesaikan dosa perjinahanku. Aku selesaikan dosaku kepahitan, tidak bisa ngampuni. Aku selesaikan dosaku ketika aku punya persepsi negatif, berpikiran negatif. Tuhan, aku selesaikan. Aku minta ampun. Hari ini aku mau diam di dalam Kristus, di dalam hukum-hukummu. Darahmu Tuhan menghentikan kutuk di dalam hidup kami. Kamu ngerti hukumnya? Galatia 3:13-14. Tuhan, ketika kutuk itu sudah kau tanggung di atas kayu salib, aku berhak menerima berkat dari Abraham. Berkat Abraham boleh aku terima. Galatia 3 ayat 14. Selesaikan kutuk dan terima berkat. Dan Yakobus 1 ayat 17 tadi sudah saya sampaikan, Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat kepada anak-anaknya. Amin. Ya, Yakobus 1 ayat 17, kita baca sekali lagi tadi di depan kita sudah baca, tapi saya mau menyampaikan bahwa ini kenapa ada kutuk karena kesalahanmu sendiri, kau melanggar hukum-hukum Tuhan, gitu kan ya. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapamu di surga itu keadaannya sangat baik, penuh anugerah, penuh kasih, penuh belas kasihan. Keberadaan Bapa itu seperti itu. Bapak tidak pernah kasih sakit penyakit, Bapak tidak pernah kasih yang namanya kegagalan, atau dia nggak punya rancangan kecelakaan atas hidupmu, nggak punya. Dibilang bahwa dia diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, tidak ada bayangan kegelapan dari sisi Bapa, adanya terang. Kenapa ada hukuman-hukuman? Kenapa ada kutuk? Karena kamu melanggar hukum. Dan Allah adalah hakim. Ingat ya, Allah itu hakim. Ibrani 12 ayat 23. Ibrani 12 ayat 23. Kalau kamu tahu bahwa Allah itu hakim, ya jangan melanggar hukum-hukumnya. Gitu loh. Ya. Ibrani 12 ayat 23, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah, garis bawahi, dan kepada Allah
yang menghakimi semua orang. Ibrani 12 ayat 23. Ibrani 12 ayat 23. Ibrani 12 ayat 23. Kenapa ada hukuman-hukuman? Karena dia adalah Allah, dia adalah hakim. Hakim atas semua orang dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dia adalah hakim. Dia hakim, dia sudah membuat hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya harus kamu taati. Dan kalau kamu tidak taati, ya kamu akan berhadapan dengan hukum tersebut, betul ya? Ketika Indonesia punya hukum UUD 45, hukum-hukum KUHP gitu kan ya, kamu langgar itu, kamu kena hukuman. Bukan negara jahat sama kamu, tetapi karena pelanggaranmu atas hukum-hukum yang berlaku, yang harus ditaati. Tuhan Yesus memberkati. Saya harap apa yang kita sampaikan hari ini membuka wawasanmu bahwa engkau harus tahu kebenaran ya. Betul ya? Ya, kalau nggak tahu kebenaran kan, you nabrak firman, nabrak hukum-hukum Tuhan. Waktu kamu nabrak hukum-hukum Tuhan, yang terjadi adalah kutuk. Ya, jadi berkat itu terjadi karena ketaatan, kutuk terjadi karena ketidaktaatan. Mari kita berdoa. Hari ini kalian benar-benar sungguh-sungguh menyadari akan dosamu ya. Saya akan berdoa membawa kalian di sidang ilahi dan berkata kepada di ruang sidang ilahi untuk menyatakan, please Tuhan, hentikan kutuk atas anak-anakmu di tempat ini. Saya akan berdoa untuk itu. Oke, semuanya jangan ada yang ngantuk lah. Ini serius ya. Ini adalah hidup dan matimu. Ini adalah hidup dan matimu. Dan saya punya hati untuk berdoa buat kalian semuanya. Untuk saya dipanggil sebagai imamat yang rajani, menjadi hamba Tuhan yang membawa seluruh permasalahanmu ke sidang ilahi di dalam ruang tahta Tuhan untuk menghentikan kutuk dalam hidupmu. Oke? Mari berdoa sungguh-sungguh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami membawa anak-anakmu yang ada di LPP kelas 3 Manokwari, seluruh anak-anakmu yang berada di ruangan ini maupun yang ikut Zoom. Tuhan, Engkau melihat jika ada masih kutuk itu aktif di dalam kehidupan kami, hari ini hambamu ini sebagai imamat yang rajin menjadi penengah antara orang berdosa dengan Engkau Tuhan. Kau panggil hambamu ini menjadi imamat yang rajin, menjadi orang yang menengahi dan menghentikan tuntutan iblis. Sebab ada tertulis Galatia 3 ayat 13. Kutuk sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ayat 14. Supaya berkat itu turun atas kami. Supaya kami bisa menikmati berkat itu. Dan Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan, kemurahan, anugerah, terbukti dengan Engkau serahkan anakmu yang tunggal, mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Di atas kayu salib, semua kutuk sudah ditanggung oleh putramu yang tunggal, Yesus Kristus Bapa. Dan hari ini, kami menyadari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami yang terus hidup di dalam kepemberontakan akan hukum-hukum-Mu. Hari ini kami bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Dan kami mau diam di dalam Kristus. Kami mau masuk di dalam Kristus. Ampuni kami. Dan hari ini, semua kutuk yang masih menyerang kami, kutuk apapun itu, kebangkrutan, kegilaan, sakit penyakit, kehancuran dalam keluarga, ketidakharmonisan, anak-anak yang ditawan, gagal terus, kemanapun gagal, tidak mengalami janji-janji Tuhan. Hari ini selesai di dalam nama Yesus. Selesai. Selesai. Kutuk itu selesai. Darah Yesus membenarkan kami. Darah Yesus menghancurkan setiap kuk yang membelenggu hidup kami. Darah Yesus menghancurkan setiap rantai-rantai yang dibuat oleh iblis.
Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus membersihkan roh, jiwa, dan tubuh kami, menghancurkan ikatan dengan nenek moyang kami, menghancurkan semua perjanjian yang pernah dikerjakan oleh nenek moyang kami, yang mana kami terkena kutuknya. Hari ini batal semua perjanjian di dalam nama Yesus. Atas kami semuanya, hari ini dimerdekakan, dibebaskan, dan kami mengalami kemerdekaan. Berkat itu mulai turun atas anak-anakmu, Bapa di surga. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Berkat itu mulai turun atas anak-anakmu, Bapa di surga. Mereka tidak lagi terbelenggu dengan kuk, tidak lagi ditekan oleh kuk, tidak lagi ditekan dengan beban berat, dan kutuk itu sudah tidak berlaku lagi atas kehidupan anak-anakmu, sebab hari ini kami semua didamaikan dengan Bapa di surga melalui darah Yesus. Berkat Tuhan biar tercurah mengalir atasmu. Mulai hari ini engkau akan mengalami segala kebaikan Tuhan. Janji-janji Tuhan dikenapi di dalam hidupmu. Engkau mulai melihat terang itu. Hidupmu mulai punya masa depan. Engkau mulai bisa melihat visi ke depan. Ada harapan di dalam hidupmu. Sebab kutuk itu selesai. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apapun yang sedang kau usahakan dibuat berhasil. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, diberkati semakin naik bukan turun. Apapun yang kau usahakan dibuat berhasil, bahkan ketika kebutuhan itu belum ada, Tuhan sudah menyediakan berkat atasmu. Karena engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.